Ya, baik, salam jumpa lagi untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi statistika. Jadi kita masuk pada materi yang baru, yaitu statistika. Apa itu statistika dan aplikasinya? Mari kita lihat sama-sama. Pernahkah kalian melihat sensus penduduk atau pernah mengalaminya? Ya, sensus penduduk, atau juga di sekolah mungkin ada pembagian pendataan jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Biasanya guru-guru memintanya. Atau yang terbaru yaitu seperti latar ini, yaitu data banyaknya orang yang terpapar atau positif corona di tiap provinsi se-Indonesia. Nah, ini beberapa contoh penggunaan ilmu statistik. Jadi secara umum statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Ya. Jadi statistika membantu dalam proses pengambilan keputusan. Cara soal data pada tingkatan-tingkatan sebelumnya SMP ada pelajaran statistika yang mudah. Jadi ini kita pengantar statistika, kita ulang. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dimana pengamat mengamati sifat atau keadaan suatu objek. Data kualitatif tidak dapat diukur secara numerik. Contohnya, bakso di depan sekolah lebih enak daripada bakso yang di warung samping sekolah, ya, warung sebelah. Data kuantitatif yaitu mengamati dengan melakukan pengukuran suatu objek. Disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Ini misalkan contoh yang pertama tadi ini kita rubah menjadi kuantitatif, maka menjadi seperti ini. Harga bakso di depan sekolah lebih murah Rp2.000 dari bakso di warung sebelah sekolah. Atau kalau contoh yang nilainya dapat berubah-ubah, ya, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau. Ini biasanya ada di praktikum pelajaran IPA, biologi, fisika juga ada mengamati data yang nilainya dapat berubah-ubah. Ya, jadi data adalah setiap informasi yang kita peroleh pada suatu waktu tertentu yang menjadi patokan. Itu secara umum tentang data. Kita masuk pada materi selanjutnya. Yang berikut dari bagian dari statistika adalah populasi dan sampel. Ya, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi, menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Jadi sampel harus mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang ingin diteliti. Seperti itu. Kita langsung lihat pada contohnya saja. Misalkan ini kita buat dalam 3 bagian yang ingin diteliti dan sampel. Yang pertama, misalkan kita ingin meneliti kualitas beras di Kota Kupang, maka populasinya adalah semua beras di Kota Kupang. Sedangkan sampel, peneliti hanya cukup mengambil beberapa beras untuk diteliti kualitasnya yang dapat mewakili kualitas beras di Kota Kupang. Ya, tentu saja ada aturan-aturan untuk pengambilan sampel.
Yang berikut misalnya kemampuan siswa kelas 12 IPA di SMA Sekota Kupang, maka populasinya seluruh siswa kelas 12 IPA SMA Sekota Kupang. Sampelnya peneliti cukup mengambil beberapa sekolah saja atau ambil semua sekolah yang ada di Kota Kupang, tapi cukup satu sekolah satu kelas, ya seperti itu. Yang berikutnya misalnya tingkat kedisiplinan karyawan PT Sinar Jaya yang ingin diteliti, tapi karena populasi karyawan PT Sinar Jaya 3.000 orang, maka cukup ambil 100 karyawan secara acak sudah dapat mewakili semua populasi. Itu contoh-contoh dari populasi dan sampel. Kita lanjut ke materi yang berikut. Ya, yang berikut dari statistika adalah penyajian data. Penyajian data seperti telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, yaitu penyajian data dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu tabel dan diagram. Ya, kunci dari semuanya ini adalah tabel. Kita langsung lihat pada contoh data yang telah dikumpulkan. Misalnya daftar berat badan 60 siswa kelas 12 SMA Kristen Siswa. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 60. Ya. Ini kita untuk membuatnya dalam bentuk tabel, maka ini headline tabelnya, nomor, berat badan, dan frekuensi atau jumlahnya. Kita lihat dari yang paling minimum, ini 40 yang paling kecil, maka kita hitung secara manual satu-satu. Sebenarnya data perlu diurutkan, tapi tidak usah juga, tidak apa-apa. 40 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
9, 10, 11, 12 ini terlupakan ya. Jadi ada 12 orang yang berat badannya 40. Yang 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 orang. Yang 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Yang berikut 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Kalau sudah yakin hitung benar, berarti sisanya ini 44 semua. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jumlah semua adalah 60. 12, 18, 33, 40, 51, 53 ya, 51, 60. Itu tabelnya ya. Tabel ini akan menjadi kunci dari semua pengolahan data dalam statistika. Yang berikut kan ada diagram. Diagram ini biasa sebenarnya salah satu tujuannya untuk memperindah tampilan dalam penyajian data untuk disajikan, dan manfaat lainnya juga untuk analisis tingkat tinggi. Tapi tetap semuanya kembali pada tabel. Untuk analisis hal-hal yang supaya terlihat lebih jelas, maka digunakanlah diagram ini.
Ya, yang pertama diagram garis dan piktogram. Ya, ini kita langsung tampilkan tabelnya. Jadi supaya kita langsung lihat, tidak bolak-balik lagi. Diagram garis itu sama seperti kita membuat titik koordinat. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti sumbu X-nya ini yang data yang ingin diteliti. Dalam hal ini berat badan, sedangkan frekuensinya adalah sumbu Y. Maka tampilannya seperti ini. Tinggal dihubungkan titik-titiknya. Ya. Diagram garis ini sebenarnya lebih cocoknya untuk data-data seperti misalnya penjualan sepeda motor per bulan. Ya, biasanya para pengusaha melihat ini ada kenaikan atau penurunan. Jadi memang kurang tepat kalau data yang seperti ini ditampilkan dalam diagram garis. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua data bisa ditampilkan cocok untuk semua diagram. Ya, jadi ini diagram garis. Yang berikut diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar ini ya berarti pakai simbol gambar. Hanya dia agak terbalik posisinya. Sumbu X ini yang frekuensi dan nanti sumbu Y yang data yang diteliti. Ya, karena datanya adalah siswa, makanya gambarnya saya pakai pas foto. Contoh pas foto siswa. Misalnya kalau motor ya motor. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini ada untuk ini dari atas yang paling tinggi 44 kg ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Satu foto mewakili satu siswa. Untuk satuan yang banyak misalnya seperti tadi penjualan motor, jika sampai ribuan maka bisa dibuat dalam bentuk skala. Misalnya satu gambar motor mewakili penjualan 500 unit motor. Kalau dia 250 maka tinggal dibagi dua gambarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi diagram gambar atau piktogram ini terbatas dalam fungsinya karena dia berupa gambar. Ya, kita lanjut pada penyajian diagram yang berikutnya. Ya, yang berikut adalah diagram lingkaran dan diagram batang. Nah, untuk diagram lingkaran, bagaimana hasil diagramnya? Ini diagram lingkaran. Jadi 40 kg 20%, 41 kg 10%, 42 kg 25%, 43 kg 30%, 44 kg 15%. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan presentasinya ini maupun pembagian ini, bagian-bagian dalam lingkaran ini. Cara membaginya adalah ini rumusnya. Untuk persen FI makanya frekuensi pada berat tersebut, I ini 1 sampai 5. Frekuensi pada berat tersebut dibagi dengan sigma F atau totalnya 60. Misalkan ini untuk dapat 20%, berarti yang 40 kg ada frekuensinya ada 12. Maka 12 per 60. 12 per 60 sederhanakan bagi dengan 6, bagi dengan 12 juga bisa. 1 per 5 kali 100%. 100 bagi 5 20%, dan seterusnya. Atau yang 42 kg ini 15 per 60 1 per 4 kan, sederhanakan. Jadi 1 per 4 dari 100% adalah 25% untuk 42 kg. Maka hal yang sama juga untuk derajat saat menggambarnya. Digambar dengan jangka terus pembagian derajatnya. Misalkan yang 43 kg ada 18, berarti 18 per 60 bagi dengan
dikali dengan 360 derajat. Ya, 360 bagi duluan 60 itu dapatnya 6 ya. Jadi 6 dikali dengan 18 kali 6, 8 kali 6 48, 1 kali 6 ya 108 derajat. Jadi ini 108 derajat. Nanti pembagiannya ini tidak dituliskan. Begitu juga dengan derajat-derajat yang ini. Nanti totalnya 360. Misalkan yang 25% saja, yang 42 kg. Jadi 15/60. 15/60 tadi 1/4 kali 360 dapatnya 90 derajat. Jadi yang 42 kg ini sebenarnya sudut siku-siku ini. Dia 1/4 bagian dari total keseluruhannya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan latihan soal. Untuk diagram batang, ya diagram batang ini yang memang cocok untuk data seperti ini. Seperti tadi pada diagram garis yang telah dijelaskan, diagram garis mungkin kurang cocok, diagram batang cocok, pas lah untuk ini. Jadi kita bisa lihat 40 kg 12 ya, intinya dibuat dalam bentuk persegi panjang, persegi. Jadi sesuaikan dengan frekuensinya, ini gampang-gampang, yang penting gambarnya bagus. Jadi objek yang diteliti di sumbu X, frekuensinya di sumbu Y ya. Itu dari diagram lingkaran dan diagram batang. Lanjut pada diagram yang berikut ya. Yang berikut adalah poligon dan histogram. Poligon dan histogram ini sebenarnya mirip. Langsung lihat ini histogram. Histogram ini mirip dengan diagram batang, hanya sisi-sisinya dirapatkan. Jadi ini lebih cocok, histogram ini lebih cocok menampilkan data-data berkelompok ya. Data berkelompok itu nanti kita akan pelajari. Jadi sebenarnya kurang tepat untuk data-data tunggal saja. Kita masuk pada yang terakhir, bagian terakhir, yaitu ada diagram batang daun dan OGIF. Diagram batang daun ini saya mengubah datanya karena data yang awal itu tidak terlalu bervariasi, hanya dari 40, 41, 42, 43, 44. Sementara diagram batang daun nanti tidak terlalu kelihatan lah. Jadi saya rubah ini datanya, saya buat jadi sedikit dan angka puluhannya lebih banyak, yaitu angka puluhan ada 1, 2, 3, 4 ya. Setelah itu ya untuk angka puluhan 1 kita tulis 1 terus garis palang di samping. Maka lihat dari satuan dari angka puluhan 1 ada 1, ada 3, ada 1, ada 2, ada 4, ada 3, ada 1 lagi. Maka ditulis berurutan. Jadinya seperti ini. Jadi nanti tulisnya satu-satu. Yang berikut lanjut, maka 2, 3, 4 ya. Untuk 2 ada 21, 21, 20, 20, 21, 23. Ada 6 juga ya. 0, 0, 20, 20, 21, 21, 21, 20. Dan seterusnya untuk mendapatkan yang puluhannya 3 dan juga 4. Masing-masing ada 6. Oh ya, yang 4 yang ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 41, 41, 42, 42, 42, 43, 43 ya. Itu diagram batang daun. Maksudnya data disederhanakan seperti ini, tapi jarang digunakan juga. Yang terakhir adalah OGIF. OGIF kita harus membuat yang namanya frekuensi kumulatif. Akumulasi berarti dijumlahkan. Ini per bagian. Ini ada OGIF, ini ada OGIF positif dan negatif.
Untuk OGIF positif dibuatnya dari yang paling rendah, data yang paling rendah 40 kg ada 12, 41 ada 6, 12 tambah 6 18, dan seterusnya. 18 tambah 15 33. Jadi ini akumulasi dari 40 kilo sampai 42. Jadi seperti itu kira-kira. Seterusnya sampai 60. Sedangkan OGIF negatif dihitung dari yang terbesar dari bawah. 9 tambah 18 27, tambah 15 42, dan seterusnya. Nah, frekuensi kumulatif juga nanti akan digunakan juga pada untuk ukuran pemusatan dan penyebaran pada statistik. Setelah itu ditampilkanlah seperti diagram garis. Ya, jadi OGIF seperti diagram garis yang tadi telah saya jelaskan, bahwa OGIF lebih cocoknya untuk mengamati perkembangan, data perkembangan. Jadi lebih cocok kayak penjualan atau tugas di pelajaran biologi, pertumbuhan kecambah ya, jadi perharinya dia tumbuh berapa meter atau berapa senti, atau per bulan hasil penjualan motor menurun atau meningkat, dijual tapi kenaikannya kecil. Nah, seperti ini 6 dan 15, ini 12 ke 18 ini cuma naik 6, 18 ke 33 naiknya 15, jadi kelihatan ada perbedaan di kurva. 33 ke 51 naik 18, selisihnya sedikit dari 15, maka kemiringannya hampir sama ya. Ini gambarnya kurang besar jadi kelihatan dia lurus, tapi ada patahan di sini ya. Begitupun sebaliknya untuk OGIF negatif yang ini. Jadi itu materi kita pada kali ini, kiranya dapat berguna dan bermanfaat. Jika ada masukan, kritik dan saran, silakan untuk kebaikan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat belajar.